Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ilman Nur Kamal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Design Thinking. Saya dari kelas TM 2623 Politeknik PGRI Banten. Pada video ini saya akan mempresentasikan bagaimana brand IKEA menerapkan metode Design Thinking dalam merancang pengalaman dan produk furniturnya. Apa yang pertama kali muncul di pikiran kita ketika mendengar istilah design thinking? Dalam pikiran mungkin design thinking adalah suatu hal yang identik dengan inovasi, berpikir out of the box, dan lain sebagainya. Ya benar sekali, karena hal tersebut memang hasil yang diinginkan ketika melakukan proses design thinking. Design thinking merupakan suatu proses berulang yang seringkali digunakan oleh product manager di suatu perusahaan. Ini tujuannya untuk memahami pelanggan, mempertanyakan asumsi, mendefinisikan kembali masalah, serta menciptakan solusi. Dengan menggunakan design thinking, proses penyelesaian masalah fokus pada pengguna. Dengan kata lain, kebutuhan pengguna menjadi prioritas untuk menciptakan sebuah solusi. Kemudian IKEA adalah perusahaan furnitur global asal Swedia yang dikenal dengan produk flat pack, desain minimalis, dan konsep do it yourself. IKEA sangat populer di kalangan anak muda yang tinggal di kota besar karena menawarkan solusi furnitur yang praktis dan terjangkau. Jadi untuk tantangan utama yang dihadapi IKEA adalah bagaimana menyediakan furnitur untuk pelanggan yang tinggal di ruang terbatas, tidak memiliki kendaraan, namun menginginkan produk yang modern dan mudah dirakit sendiri. Untuk menjawab hal tersebut, IKEA menerapkan 5 tahapan design thinking. Seperti yang kita ketahui, diantaranya yaitu empatis, define, ideate, prototype, dan tes. Untuk empatis, ini secara garis besar adalah untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan melakukan riset. Kemudian untuk define, yaitu untuk menentukan masalah yang utama berdasarkan temuan dari tahap sebelumnya. Kemudian ada ideate, menciptakan berbagai solusi yang kreatif untuk masalah yang dihadapi atau masalah tersebut. Kemudian ada prototype. Prototype ini semacam membuat contoh atau membuat versi awal atau model sebagai untuk diuji. Jadi sebelum melakukan produk massal atau produk yang banyak, IKEA ini melakukan uji coba atau produk-produk yang sebagai contoh. Kemudian ada tes. Ini adalah tahap menguji solusi tersebut dengan pengguna langsung dan melakukan interaksi jika diperlukan. Jadi setelah tahap prototype, IKEA ini langsung turun ke pasar menunjukkan produk-produk mereka yang nantinya bakal menjadi contoh atau akan menjadi dikaji ulang seandainya setelah dilakukan tes jika ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai, maka disitulah tahap yang paling penting dalam kemudian nantinya akan melakukan proses pembuatan produk yang nantinya akan dipasarkan.
Kemudian ada tahap empatis ini. Tim IKEA itu melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para pelanggan. Mereka bahkan mengunjungi rumah pelanggan di berbagai negara untuk memahami bagaimana gaya hidup dan kebutuhan furnitur mereka. Kemudian setelah mengumpulkan data, IKEA ini merumuskan masalah sebagai berikut. Ya, diantaranya itu bagaimana menciptakan furnitur yang terjangkau, mudah diangkut, mudah dirakit, dan cocok untuk ruang yang kecil. Karena pelanggan-pelanggan atau konsumen-konsumen tentunya yang berada di Indonesia, banyak mereka yang menggunakan tempat-tempat tinggal yang tidak begitu besar atau seperti contohnya di kos-kosan, di apartemen, dan lain sebagainya. Kemudian di tahap ideata ini, IKEA mulai merancang ide-ide furnitur yang modular, kemasan flat pack, yang hemat tempatnya, kemudian produk yang bisa dirakit sendiri dengan mudah dan dengan mudah di di rumah atau di tempat pelanggan-pelanggan tertentu. Kemudian selanjutnya IKEA ini membuat prototipe furniture modular yang bertujuan untuk menguji kemudahan perakitan dan fungsi furniture di dalam ruang yang nyata, terutama apartemen kecil dan hunian sederhana. Karena seperti yang kita ketahui bahwa IKEA ini sangat serius dalam melakukan riset ya. Kemudian untuk setelah melakukan prototipe, kemudian IKEA ini mengumpulkan feedback, mengevaluasi desain, dan melakukan perbaikan hingga produk benar-benar siap diluncurkan. Mungkin beberapa teman di sini yang pernah berkunjung ke IKEA. IKEA ini tempatnya ya sangat unik karena toko IKEA ini dibentuk atau didesain seperti di rumah sendiri. Jadi untuk beberapa peralatan kita bisa melakukan uji coba langsung di tempatnya gitu. Nah, itulah salah satu kelebihan dari IKEA. Kemudian dari hasil proses beberapa tahapan tersebut, inilah sangat penting. eh, dengan hal itu IKEA berhasil menghadirkan produk furnitur yang mudah dirakit, ringan dan cocok untuk kebutuhan masyarakat modern. IKEA menjadi solusi global untuk furnitur praktis yang tetap estetis. Kesimpulannya, metode design thinking membantu IKEA memahami kebutuhan pengguna secara mendalam dan menciptakan inovasi produk yang sesuai. Pendekatan ini membuat IKEA tetap relevan dan dicintai oleh konsumennya hingga saat ini. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.